wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi tentang kewajiban menuntut ilmu. Dalam materi ini terdapat surat Al-Alaq yang berbunyi, dalam materi ini terdapat surat Al-Alaq ayat 1-5 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana min lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat di atas yaitu Al-Quran secara dini menggarisbawahi pentingnya membaca dan keharusan adanya keikhlasan serta kepandaian memilih bahasa bacaan yang tepat. Namun, pengetahuan tidak hanya terbatas pada apa yang dapat diindra saja. Pengetahuan juga meliputi berbagai hal yang tidak dapat diindra. Pandangan Quraisy Shihab, kata Iqra terambil dari akar kata yang berarti menghimpun. Dari menghimpun lahir aneka makna, seperti menyampaikan, menelaah, mendalami, meneliti, mengetahui ciri sesuatu, dan membaca teks tertulis maupun tidak. Wahyu pertama itu tidak menjelaskan apa yang harus dibaca, karena Al-Quran menghendaki umatnya membaca apa saja selama bacaan tersebut bismi rabbik, dalam arti bermanfaat untuk kemanusiaan. Iqra berarti bacaan. Bacalah, telitilah, dalamilah, ketahuilah ciri-ciri sesuatu. Bacalah alam, tanda-tanda zaman, sejarah, maupun diri sendiri yang tertulis, maupun yang tidak. Alhasil, objek perintah Iqra mencakup segala sesuatu yang dapat dijangkaunya. Dalam materi ini juga terdapat hadis yang berbunyi, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Ahmad bin Bishyar bin Habib al-Bairuti. Hadasana Muhammad bin Mustafa. Hadasana Abbas bin Ismail al-Hashimi. Hadasana Hakim bin Attiyah. Hadasana Ashim al-Ahwal. Hadasana Anas bin Malik. Hadasana Sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tolabul ilmi faridotan ala kulli muslimin. Diriwayatkan dari Ahmad bin Bishyar bin Habib al-Bairuti, dari Nabi Muhammad bin Mustafa, dari Abbas bin Ismail al-Hashimi, dari Hakim bin Atiyah, dari Asim al-Ahwal, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslimin. Hadis riwayat Al-Tabrani. Terjemaah hadis tersebut ialah, berkata Rabi bin Habib, saya meriwayatkan hadis ini dari Abu Ubaidah, dari Jabir bin Zaid, dari Anas bin Malik, bahwa ia berkata, Nabi SAW bersabda, tuntutlah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina. Hadis riwayat Al-Rabi. Diriwayatkan dari Ahmad bin
Bishyar bin Habib al-Bairuti dari Muhammad bin Mustafa dari Abbas bin Ismail al-Hashimin dari Hakim bin Atiyah dari Asim al-Ahwal dari Anas bin Malik dari Nabi SAW bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Al-Bahaki, Aldar Al-Qutni dan Al-Tabrani. Kandungan hadis di atas yaitu pembagian ilmu yang pertama, Al-Nawawi, yang bagian A yaitu al-ilmu fi din Allah adalah berkat tentang persoalan ibadah, contohnya tentang sholat, puasa, dan zakat. Yang kedua yaitu al-ilmu fi masalih al-ummah, Al-Ghazali tentang kesehatan fisik. Dan yang selanjutnya yaitu al-ilmu al-tanziyah adalah ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dan yang kedua yaitu al-muktasabah Muhammad Iqbal adalah ilmu yang dikembangkan dari riset atau penelitian ilmu yang dialami dari pengalaman nyata dalam kehidupan, diambil dari ijtihad. Dan yang selanjutnya yaitu human sciences adalah ilmu tentang manusia, ilmu agama, ilmu psikologi, ilmu keimanan, ilmu akhlak mulia. Dan yang selanjutnya yaitu natural sciences adalah ilmu kealaman, sains, matematika, biologi, astronomi, geografi, arsitektur. Dan yang selanjutnya yaitu social sciences adalah ilmu tentang sosial manusia dan psikologi. Dan materi yang kedua yaitu tentang ayat Al-Quran yang menerapkan tentang materi karakter pendidikan dan karakter akhlak. Dalam materi ini terdapat surah Al-Qalam ayat 4 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim, yang berbunyi yaitu wa innaka la'ala khuluqin azim, yang artinya dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Tafsir dan keterkaitan ayat di atas yaitu akhlak adalah sebuah buah dari hasil pelaksanaan iman dan Islam. Jika iman dan Islamnya sempurna, maka kesempurnaan akhlak akan diraih. Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan role model atau sosok figur publik yang dapat dijadikan teladan dalam kehidupan kita, yaitu Rasulullah SAW. Ditinjau dari segi sebab turunnya ashab An-Nuzul, diriwayatkan dari Abu Unamai Nu'aim di dalam kitab Asbabul Nuzul karya Imam Al-Wahidi dan kitab Dalail Al-Nubuwah karya Abu Nu'aim Al-Asbabani dengan sanad yang bersumber dari Aisyah RA bahwa tak ada seorang pun yang memiliki akhlak yang lebih mulia daripada akhlak Rasulullah SAW. Tak kalah seorang memanggil beliau, baik sahabat, keluarga, ataupun penghuni rumahnya, beliau SAW selalu menjawab, "Labaik," artinya, saya memenuhi panggilanmu. Ayat ini turun sebab penegasan bahwa Rasulullah SAW memiliki akhlak yang sangat terpuji. Makna al-khuluq al-azim dalam Al-Quran, lafal khuluq hanya berjumlah 2, satu dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4 dan satunya lagi terletak pada Quran surat Al-Syu'ara ayat 137. Apabila lafal khuluq disandarkan dengan lafal azim,
seperti dalam surat Al-Qalam ayat 4, maka bermakna pemahaman tentang pribadi Nabi Muhammad SAW itu sendiri yang memiliki sifat terpuji dan mulia. Quraish Shihab dalam kitab tafsir Al-Misbah menerangkan kata kuluk jika tidak dibarengi dengan adjektifnya atau kata yang menerangkan kata benda, maka selalu berarti budi pekerti yang luhur, tingkah laku dan karakter terpuji. Sedangkan kata Allah bermakna kemantapan. Di sisi lain juga mengesankan bahwa Nabi Muhammad SAW menjadi mitra dialog ayat-ayat di atas, berada di atas tingkat budi pekerti yang luhur. Tidak hanya berbudi pekerti luhur saja, dan memang Allah Subhanahu wa taala akan menegur Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila hanya bersikap yang baik dan telah biasa dilakukan oleh orang-orang yang dinilai sebagai berakhlak mulia. Artinya, akhlak Rasulullah SAW harus lebih tinggi dari kebaikan-kebaikan akhlak yang dilakukan oleh orang pada umumnya. Dan dalam materi ini juga terdapat surat Al-Imran ayat 101 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa atum tutla alaikum ayatullahi wa fiku rasuluh wa may yatasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim, yang artinya, dan bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibicarakan kepada kamu dan Rasulnya Muhammad pun berada di tengah-tengah kamu. Barang siapa berpegangan teguh kepada agama Allah, maka sungguh dia diberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Tafsir makna dari ayat tersebut yaitu: yang pertama, tafsir Al-Muyas atau Kementerian Agama Studi Arabia 101. Bagaimana mungkin kalian ingkar kepada Allah setelah beriman kepadanya, sedangkan kalian mempunyai alasan terbesar untuk mempertahankan iman. Ayat-ayat Allah selalu dibacakan kepada kalian dan Rasulnya Muhammad SAW senantiasa menjelaskan kepada kalian, barang siapa yang berpegangan teguh pada kitab Allah dan sunnah Rasulnya, maka Allah telah membimbingnya ke jalan lurus yang tidak ada penyimpangan di dalamnya. Yang kedua yaitu tafsir Al-Muqtasah atau Markas Tafsir Riyadh di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid atau Imam Masjid Haram ayat 101. Kemudian Allah mendorong mereka untuk tetap teguh di atas keimanan dan menjauhi kekafiran. Bagaimana kalian menghindari Allah sedangkan ayat-ayat Al-Quran dibacakan kepada kalian dan sunnah Rasulullah ada pada kalian? Barang siapa yang berpegangan teguh pada Islam, maka ia telah diberi taufik menuju jalan yang benar. Dan yang ketiga yaitu tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah atau Markas Tadzim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhaid Hafid, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah. Bagaimana kamu sampai menjadi kafir padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu? Maka bacalah dan berpegang teguhlah padanya agar kalian mengetahui apa yang diinginkan orang-orang Yahudi atas kalian, dan Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu. Maka kembalilah kepada dan serahkanlah urusan kalian padanya untuk menggagalkan tipu daya mereka. Dan hal ini berlaku pada masa Rasulullah masih hidup dan setelah beliau wafat,
karena sunnah-sunnahnya dan Al-Quran yang beliau datangkan semuanya masih ada di antara kita, dan para ulama mengetahui hal ini sehingga seakan-akan Rasulullah masih berada di atas kita. Dan dengan ini apabila kita berpegangan teguh dan kembali kepadanya, maka kita akan menjadi pelindung kita dari tipu daya dan fitnah-fitnah mereka. Dan yang selanjutnya yaitu Zubadun Tafsir min Fatil Qadir atau Syekh Dr. Randes Muhammad Sulaiman Al-Asikar, Mudaris Tafsir Universitas Islam Madinah berkata, ayat ini menjadi bukti akan kemampuan para sahabat Rasulullah dan bahwasanya bagi mereka ada penghalang dari kesesatan, di antaranya mereka mendengarkan Al-Quran langsung dari Rasul yang diwahyukan kepadanya. Mereka menyaksikan langsung keberadaan dan kenabian Rasulullah. Dan sesungguhnya keberadaan beliau adalah keteguhan para sahabat dari kesesatan. Qatadah pernah bertutur, adapun Rasulullah telah pergi menjemput rahmat Allah, sedangkan kitab Allah akan tetap berjaya sepanjang masa. Dan yang selanjutnya yaitu Liyadabaru Ayati atau Markas Tadabur di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Randes Umar bin Abdullah Al-Muqbil, Profesor Fakultas Syariah Universitas Qasim, Saudi Arabia, berkata, bagaimana kamu bisa menjadi kafir dan membanggakan wahai orang-orang mukmin dan kembali kepada kesesatan jahiliyah? Padahal ayat-ayat Allah telah dibacakan kepada kamu yang memerintahkan untuk menyatukan barisan, saling mencintai dan menjauhi perpecahan. Apalagi Rasulnya pun berada di tengah-tengah kamu yang menunjukkan jalan kebenaran dan menuntut kalian keluar dari kesesatan dan kejahatan jahiliyah. Maka kembalilah kalian pada Rasul, kemudian juga kepada Al-Quran. Barang siapa yang berpegangan teguh kepada kitab dan agama Allah, maka sesungguhnya ia telah diberi petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu Islam. Dan yang selanjutnya yaitu Tafsir Al-Wajiz atau Syekh Profesor Dr. Randes Wahbab Az-Zuhaili berkata, pakar fikih dan tafsir negeri Suriah dan bagaimana kamu akan kufur padahal akan dibacakan kepada kamu firman-firman Allah dan ada di antara kamu Rasulnya. Dan barang siapa berpegangan dengan alam, maka sesungguhnya akan dipimpin dia ke jalan yang lurus. Dalam materi ini juga terdapat hadis yang berbunyi yaitu diriwayatkan dari Abi Gusan, Abi Hasim mengabarkan kepada kami Abu Muhammad bin Yusuf Al-Asbahi, anak-anak Abu Said bin Al-Arabi Sina, Abu Bakar Muhammad bin Sina, Abdul Aziz bin Muhammad mengabarkan kepadaku Muhammad bin Ajali dari Al-Kakah bin Hakim dari Abu Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya aku diturunkan ke bumi tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyempurnakan akhlak seperti ini, dengan riwayat dari Sunan Al-Baihaqi Al-Kubra. Yang selanjutnya yaitu karakter mulia seorang konselor memiliki sifat yang pertama malu, dan yang kedua rendah hati, yang ketiga sabar, yang keempat tabah, yang kelima pemaaf, yang keenam senyum, dan yang ketujuh menolong. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.